Presiden Prabowo Subianto tercatat 5 kali sudah menjadi pemadam kebakaran atas kebijakan para menterinya yang membuat emosi publik terbakar di bawah, di tengah masyarakat. Seharusnya ini tidak boleh terjadi kalau para pejabat-pejabat ini mengerti, memahami visi politik Pak Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita. Tetapi tampaknya memang ada sebuah network politik tersendiri di dalam kabinet Pak Prabowo ini yang bekerja di luar pakem garis Astacita. Mereka masih berkutat nawacita Jokowi. Yang pertama soal pembatalan pengenaan PPN 12%. Di sana ada Bu Sri Mulyani, menteri yang bertahan sebagai menteri keuangan sejak era SBY. Luar biasa. Yang kedua adalah pembatalan terkait pengecer LPG. Di sana ada Bahlil Lahadilah. Yang ketiga adalah pembatalan penundaan pengangkatan CPNS. Bahkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melakukan percepatan pengangkatan CPNS. Yang keempat adalah pembatalan terkait dengan iup tambang di kawasan Raja Ampat, tambang nikel yang diberikan pada era Jokowi. Yang kelima adalah pembatalan tentang penyerahan 4 pulau di kawasan Singkil Aceh ke Sumatera Utara dan dikembalikan ke Aceh. Di sana ada Tito Karnavian, ada Tito, ada Bahlil, ada Sri Mulyani, ada Menpar, saya lupa namanya Bu siapa. Kalau kita melihat mereka ini adalah sebuah network politik yang terkonek, tercantal ke Solo. Maka di tengah publik kita banyak beredar istilah geng Solo. Mereka tampaknya belum sepenuhnya mematuhi dan mengerti tentang visi politik Pak Prabowo Subianto dalam Astacita. Mereka kepatuhannya masih kepada nawacitanya Pak Jokowi dan masih boleh saya katakan maaf menghamba ke Pak Jokowi yang sudah purna sebagai Presiden Republik Indonesia dan sekarang sudah mantan presiden. Ada keanehan di sini. Seharusnya sudah waktunya Pak Prabowo Subianto melakukan evaluasi total dan menyeluruh terhadap jajaran kabinetnya. Memang Pak Prabowo ini orang yang hatinya sangat sosial tinggi. Pak Prabowo ini orang yang tahu berterima kasih. Pak Prabowo ini orang yang kental dengan rasa tidak tegaan. Tapi kalau sudah marah, teganya keluar. Nah, disinilah apa yang kita sebut bahwa Pak Prabowo harus segera keluar dari kungkungan zona politik nawacita. Dan harus mengembangkan layar Astacita supaya cita-cita politiknya bisa tercapai. Nah, kalau kita melihat sekarang gangguan-gangguan, instabilitas politik ini terjadi karena network geng Solo. Ya, karena network geng Solo menciptakan kebijakan-kebijakan yang justru berpotensi mendegradasi kepemimpinan Pak Prabowo. Dan akhirnya di tengah masyarakat kita juga berkembang, jangan-jangan ini adalah sebuah settingan yang dilakukan oleh Prabowo, diciptakan masalah, kemudian Prabowo datang sebagai pahlawan menghentikan. Akhirnya itu berkembang di tengah masyarakat. Tetapi saya mau katakan hal itu tidak benar. Ini murni peristiwa yang dilakukan oleh para menterinya secara sengaja. Tanpa menyadari dampak politik kepada visi Pak Prabowo Subianto. Mereka menciptakan kebijakan yang akhirnya membuat gaduh. Dan Prabowo Subianto tidak menghendaki itu, maka dibatalkan. Jadi tidak ada di sana sebuah rekayasa yang seolah-olah diciptakan kegaduhan kemudian datang Pak Prabowo sebagai pahlawan. Tidak. Saya tahu betul bahwa itu tidak. Dan ini murni adalah sebuah gocekan bola dari geng Solo yang memang mencoba menciptakan dan melanjutkan kebijakan nawacita dalam program Astacita Pak Prabowo. Maka nawacita ini mereka buat membentur Astacita. Karena mereka masih menghamba kepada Joko Widodo. Nah, ini adalah persoalan yang harus segera diselesaikan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Karena Astacita tidak boleh dibenamkan oleh nawacita. Nawacita sudah berlalu. Nawacita sudah gagal 100%. Nawacita itu sudah tinggal catatan oretan yang tidak berguna. Karena tidak pernah diimplementasikan oleh Jokowi. Maka sekarang Astacita jangan sampai bernasib seperti nawacita. Astacita Pak Prabowo harus kita
wujudkan dan kita dukung supaya terjadi. Bagaimana caranya? Kaki-kaki nawacita, kaki-kaki geng Solo, kaki-kaki Jokowi yang masih ingin nawacita harus disingkirkan dari pemerintahan ini. Itu adalah salah satu cara pemurnian supaya astacita Pak Prabowo bisa berhasil. Karena ego nawacita masih tinggi di geng Solo ini. Ego nawacita masih besar. Mereka seperti pedagang yang menjual republik ini dengan cerita-cerita, narasi-narasi yang hebat. Padahal mereka adalah perusak bangsa ini. Nawacita telah gagal membuat Indonesia maju. Maka sekarang giliran astacita yang bergerak. Nah, kalau astacita dibentur-benturkan terus oleh nawacita, astacita bisa mangkrak jalan di tempat. Dan ini harus diwaspadai oleh Pak Prabowo Subianto. Maka solusinya harus ada pemurnian. Kaki-kaki nawacita di kabinet pemerintahan Pak Prabowo harus diamputasi semua. Mereka harus dilenyapkan supaya kaki astacita lah yang berdiri, supaya astacita ini bisa berlari mewujudkan Indonesia maju 2045. Ini cita-cita kita bersama.